Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitriani, mahasiswi dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam B semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, langsung saja kepada penghantar hadis. Kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kajian hadis terbagi pada beberapa pembahasan, diantaranya kajian ilmu mustalahat hadis, kritik sanad dan matan, serta berkaitan dengan pemahaman hadis. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sebab ia merupakan bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Berdasarkan pada hal ini, para ulama syarh hadis menggunakan beberapa metode dalam memahami makna dan kandungan hadis. Metode tersebut dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu metode tahlili, ijmali, mughara, dan maudu'i. Keberadaan hadis tidak hanya telah mewarnai masyarakat dalam berbagai kehidupan, terutama dalam dunia akademis. Pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum. Dengan kata lain, hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari qadim atau sesuatu yang lama, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat antara para ahli dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Metodologi dan prinsip-prinsip memahami hadis. Metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim. Dalam memahami hadis Nabi SAW terdapat 2 prinsip. Yang pertama adalah prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Metode maudu'i. Pengertian maudu'i menurut terminologi ialah pengumpulan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Ciri-ciri metode maudu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya, unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, melakukan persyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang berkaitan dengan tema. Selanjutnya, langkah-langkah pengajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan tahrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawud dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi, perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatannya yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ikhtilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan.
7. Mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. 8. Membandingkan berbagai syarah hadis. Yang ke-9, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang ke-10, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang terakhir, yang 11, yaitu menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Selanjutnya, kelebihan metode maudhu'i. Sebagai dimaklumi, hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus berbagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda, ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah. Sementara dalam riwayat lain dan kasus yang sama menampakkan teks yang panjang dengan mempertimbangkan semua hadis yang ada dalam satu kasus antara satu dengan hadis lain dapat mendukung tidak saja dalam penguatan sumber melainkan juga dalam kejelasan makna. Dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami' atau kuli dari sejumlah hadis. Dalam pembahasan hadis jami' dijelaskan bahwa dalam hadis tertentu terdapat lafaz yang bermakna jami' membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu sempurna dan utuh. Maksudnya, penampilan tema suatu masalah searah utuh, tidak terpisah-pisah, bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis suatu masalah. Selanjutnya, kekurangan metode maudhu'i. Memenggal hadis maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Membatasi pembahasan hadis dengan adanya menetapkan judul di dalam pemahaman hadis, maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topik. Metode maudhu'i salah satu metode yang tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga pemahaman hadis. Hanya saja dalam metode maudhu'i ini, dalam proses pemahaman kasus atau tema tertentu melibatkan semua hadis yang setema atau berhubungan dengan hadis. Dengan demikian, hal-hal yang syubhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang muhkam. Sekian penjelasan dari saya tentang hadis tematik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.